untuk Bapak Presiden, Bapak Prabowo, dan juga aparat-aparat TNI, juga aparat-aparat kepolisian, saya harap tangkap KDM, Kang Deddy Mulyadi. Karena tindakannya telah membuat resah, membuat onar. Tangkap Kang Deddy, harus ditangkap. Setelah ditangkap, bawa ke Jawa Timur, ganti menjadi gubernur Jawa Timur, dan Bukovifa pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya inginkan. Saya warga Jawa Timur membutuhkan Kang Deddy. Selamat Kang Deddy, semangat. Saya tunggu Kang Deddy di Jawa Timur. Kalau Kang Deddy dibawa ke Jawa Timur, orang Jawa Barat gimana tuh? Orang Jawa Barat harus tukeran sama Bu Hovifa gitu. Ya enggak lah, kita sudah punya gubernur masing-masing ya. Gubernur Jawa Timur ya Bu Hovifa, gubernur Jawa Barat Pak Deddy ya. Kalau misalnya nanti pengen Pak Deddy Jawa Timur juga, atau itu ya Pak Deddy harus jadi RI 1 biar semuanya terangkul gitu ya. Ditunggu aja ya nanti, mudah-mudahan 2029. Nur paling tidak normal sepanjang sejarah Indonesia. Pejabat itu kan biasanya normal pakai fasilitas mewah, normal dapat mobil dinas, normal jalan-jalan ke luar negeri pakai uang rakyat. Tapi gubernur ini kok malah bikin malu pejabat lain ya. Gubernur kok nggak normal kayak gini ya. Coba aja bayangkan, mobil dinas gak usah, saya pakai mobil pribadi aja katanya. Anggaran baju dinas gak perlu, kerja bagus gak butuh seragam mahal. Kunjungan ke luar negeri duitnya mending buat rakyat aja, bukan buat jalan-jalan. Kok malah repot sendiri ya. Aneh dan memang gak normal ini gubernur. Sungai, coba lihat, sungai penuh sampah, yang lain hanya cukup tunjuk dan cukup mengawasi saja. Gubernur ini malah nyemplung langsung ke tumpukan sampah. Apalagi wisata ilegal di puncak penyebab banjir, bukannya kasih izin, itu kan bisa menjadi sumber penghasilan sampingan ya. Malah dibongkar. Ada lagi, ormas gak dapat THR, kan ini tidak normal lagi nih. Malah saya yang khawatir bagaimana nanti secara politik, kan butuh suara juga nanti untuk makin mantap karir politiknya ke depan. Ingat bahwa dalam politik itu suara adalah uang, uang adalah suara. Inilah politik transaksional yang harus hangus di negeri kita tercinta ini. Sepertinya ini makin melengkapi ketidaknormalannya. Gubernur yang satu ini kagak takut-takutnya kehilangan suara. Ini gubernur atau aktivis? Bukannya nikmati jabatan malah bikin pejabat lain kelihatan boros. Bukannya duduk di kantor malah kerja kayak rakyat biasa, terjun di jalanan. Panas Kang, bener-bener memang ini mah gubernur paling tidak normal sepanjang sejarah. Pertanyaannya, mau bikin rakyat senang atau bikin pejabat lain panas dingin nih Kang? Menurut kalian gubernur Jawa Barat yang satu ini apakah akan terus melangkah dengan ketidaknormalannya atau bergerak dengan keanehan? Tulis dong di kolom komentar. Ya, mungkin Pak Deddy itu benar ya, satu-satunya gubernur yang nggak normal. Yang nggak normal dalam artian dia tidak menggunakan fasilitas negara ya, diantaranya dia nggak usah pakai baju seragam dari pakaian dinas, terus dia nggak mau pakai mobil dinas, terus dia nggak mau jalan-jalan ke luar negeri yang menghabiskan hambur-hamburkan uang itu, di sana cuma jalan-jalan aja gitu. Dia nggak mau seperti itu, benar-benar nggak normal. Zaman baheula 10 tahun ka tukang tapi kain anggaran teh sosialisasi, fasilitasi, kunjungan kerja, studi banding kalah kanyatu. Enget lu. Aya kan hiji daerah studi banding 10 miliar. Jeung naon? Penanganan stunting 10 miliar. Eusina naon? Rapat di hotel, fasilitasi. Ai nu nyaratu eselon 2 jeung eselon 3 ari sia. Nu stuntingna teu kaberes ya nyaratu mingin lintuh. Studi bandingna ka mana? Ka Yogyakarta ari sia nek nanaonan paingankeun budak sekolah studi tur dan urutan pejabat studi banding. Oh kan, bener kan? Kang Deddy itu malah melarang ya warganya atau anak sekolah yang mau studi banding
kemanapun gitu, tidak boleh, karena kan sudah jadi contoh itu para pejabatnya yang hanya menghambur-hamburkan uang 10 miliar hanya untuk studi banding ke Jogja ya, 10 miliar untuk apa itu, buang-buang anggaran aja. Kenapa uangnya nggak dikasih masyarakat aja biar mereka hidupnya lebih maju untuk modal usahanya segala macam, nggak usah dipakai jalan-jalan apalagi sampai ke luar negeri, ya buang-buang anggaran. Luar biasa, Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dengan tegas mengatakan bahwa wisuda TK, wisuda SD, SMP, dan SMA akan dihapuskan di seluruh wilayah Jawa Barat. Bahkan kegiatan manasik yang biasanya dilakukan di tingkat sekolah akan dihapuskan karena dianggap tidak perlu. Yap, baru-baru ini ada sebuah pernyataan yang sangat didukung oleh netizen, di mana Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa wisuda TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kemudian ada juga kegiatan di TK, yaitu kegiatan manasik yang juga harus dihapus. Karena dianggap gak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, kata beliau. Oh, nanti kalau pergi haji juga ada latihan manasik, pergi umroh juga ada latihan manasik. Ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya jangan membuat perputaran ekonomi terhenti dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kan ada kemiskinan yang dilahirkan. Pada saat ada manasik, kakek neneknya bakal ikut semua, meninggalkan pekerjaan di rumah. Belum lagi ada kegiatan wisuda yang membuat orang tua kerepotan, yang dianggap adalah sebuah perampokan oleh kegiatan pendidikan, yang mengharuskan semua kegiatan-kegiatan yang seakan-akan mengeluarkan dana dari orang tua yang tidak perlu, membebani kesehatan dari orang tua, ditekan semuanya, dan anak-anak diarahkan pada produktivitas. Deddy Mulyadi yakin problem Jawa Barat akan selesai secara bertahap. Ya untuk apa? Apain harus pakai manasik aja segala, kan nanti juga manasik mah diajarkan. Nggak usah itu pemborosan, kasihan orang tua yang tidak punya uang. Orang tua itu tidak mampu semua ya, tidak semuanya mampu, tidak semuanya punya uang untuk hal-hal semacam itu. Dan alhamdulillah Kang Deddy sudah melarang hal itu. Mudah-mudahan ini bisa dituruti ya oleh orang-orang, oleh instansi di bawahnya itu seperti guru-guru segala macam. Gila banget, menyala bangku. Gubernur Deddy Mulyadi ternyata bakal menghapus persyaratan kerja pelamar di daerah Jawa Barat. Ini benar-benar langkah yang sangat baik untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Jawa Barat. Bahkan banyak yang menilai Kang Deddy cocok menjadi capres di periode selanjutnya. Gue ngeliat beliau akhir-akhir ini waktu baru ngejabat itu langsung bergerak-gercep banget dah. Iya, gerakannya itu langsung satset-satset kan. Dia berantas mafia, selamatkan tanah masyarakat. Dia bahkan mau memberantas ormas di Jawa Barat. Bahkan lo tau nggak, sampai persyaratan kerja baru-baru ini bakal dihapus untuk para pelamar kerja di Jawa Barat. Karena sepak terjang dari beliau ini, banyak masyarakat di daerah lain yang justru iri dengan ketegasan Gubernur Jawa Barat untuk menyejahterakan masyarakat. Bahkan lo tau nggak sih, baru-baru ini gue nggak habis pikir beliau turun ke selokan Rin untuk ngebersihin sampah. Wow, bener-bener dedikasi yang luar biasa. Gue berharap sih ini bisa konsisten dan bisa jadi kandidat capres sih. Wah, kalau menurut gua sih bisa banget nih. Karena lo tau nggak, selain gerakannya yang cepat, beliau tuh juga pintar memberantas korupsi. Bahkan sandi butar-butar damkar yang jujur itu diaktifkan sama beliau. Dan lo tau nggak sih, dia itu juga konten kreator. Jadi semua bidang itu dikuasai. Luar biasa. Ya setuju ya, kalau misalnya orang yang melamar kerja itu difokuskan di Snaker aja. Soalnya yang selama ini terjadi banyak sekali para pelamar kerja lamarannya aja belum masuk, tapi dia sudah harus masuk uang sekian juta gitu, sementara kerjanya belum. Terus kalaupun ada yang masuk, orang kerjanya cuma dikontrak selama 3 atau 6 bulan, setelah itu keluar lagi. Dan sementara dia harus membayar sejumlah uang sebelumnya. Segera tangkap Kang Deddy Mulyadi, Sampurasun, tabe salamat, lingunalatai, salam saujud karena Malempang. Tangkap ide briliannya, tangkap statement-statement keren dan dahsyatnya. Walaupun keputusannya menimbulkan pro dan kontra, seorang Kang Deddy Mulyadi bukan hanya bersandar pada nyali, tapi nurani. KDM bertindak bukan hanya karena keberanian, tapi panggilan alam dan semangat Sunda Wiwitan. Beliau sedang membangun personal branding, bukan pencitraan. Salam hormat buat KDM. Tapi selamat lingunalatai, salam saujud karena Malempang. Bapak Aing, BJG, mau rampes yang agen tilur sausap rambut, kehandap sausap nambang, amakana sarenghap, getihna sadami. Salam satu kopi, salam kopi Tozi. Dari kopi kita berkawan. Wassalamualaikum. Salam. Hiji oge mau ya, hiji-hijina di Jawa Barat, KDM Hongkul yang bisa bekerja seperti secepat kilat ya, segala macam bisa diputuskan di tempat apapun itu masalahnya. Ya, ini saya lagi di Lembur Pakuan pagi hari ini. Ini hamparan jalan ya. Ini sepertinya di dekat rumahnya ini, di Lembur Pakuan di Subang. Proses pilpres berlangsung. Saya kampanye keliling Jawa Barat, tetapi
saya tidak melupakan bahwa karya-karya harus tetap dibuat untuk kepentingan warga, meskipun ya berdasarkan keterbatasan personal ya, karena tidak menggunakan uang negara. Ini adalah areal jalan yang dibangun terhubung dari gerbang Lemur Pakuan. Sungguh hebat ya, dengan uang sendiri dia Kang Deddy ini bisa membangun jalan, dan itu dilaksanakan sewaktu dia lagi kampanye. Di saat-saat dia butuh uang, malah dia membangun jalan untuk lalu lintas warganya, untuk lalu lintas warga setempat. Mantap Kang Deddy. Gua gak tahu ini pejabat atau konten kreator full time. Kang Deddy Mulyadi kerja sambil ngonten atau ngonten sambil kerja. Setiap hari ada yang disidak, ada yang ditegur, ada yang ditutup, terus bantuin warga, kadang ngeluarin duit pakai pribadi, semua masuk video. Satu sisi bilang pencitraan, tapi di satu sisi karena rajin konten, orang bisa lihat langsung. Oh, ini loh kerja gubernur, bukan cuma duduk di kantor. Dan anehnya, yang nyebarin konten videonya itu bukan cuma akunnya Deddy Mulyadi doang. Akun berita, akun reaction, akun netizen, semua ikut menyebarkannya. Jadi distribusinya itu organik banget. Nah, mungkin inilah bentuk transparansi. Bukan laporan kertas setebal bantal, tapi video yang bisa lu tonton sambil makan mie. Dan jujur aja, pejabat kalau diem-diem doang, nggak ada yang tahu ini ngapain, juga dihujat kan? Giliran ada yang terang-terangan, malah dibilang gimmick. Jadi serba salah. Jadi gua tanya, lu tim yang mana? Ya bagus dong, rakyat jadi ngerti kerjanya gubernur. Atau tim, ini mah settingan, nggak natural. Atau jangan-jangan dua-duanya bener. Menurut lu gimana? Coba tulis di komen. Ya, karena menurut saya, karena kebetulan saya orang Purwakarta, pernah dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi selama 2 periode ya. Bahkan ya Kang Deddy pernah jadi wakil bupati juga yang waktu di Purwakarta. Terus menjabat bupati selama di 2 periode. Itu Kang Deddy memang orangnya ya sudah seperti itu dari dulu ya. Kang Deddy itu orangnya spontan. Kang Deddy itu tidak bisa melihat tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat kumuh, itu Kang Deddy tidak bisa melihat hal-hal seperti itu. Itu pasti dibereskan dan dibersihkan oleh Kang Deddy. Dan Kang Deddy itu tidak mau merugikan orang yang digusur gitu misalnya. Kang Deddy itu pasti memberikan donasi atau memberikan uang ganti ya untuk mereka-mereka yang digusur. Dia tidak mau merugikan masyarakat siapapun yang dirugikan dan dalam hal ini gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.